Nah, roti hidup itu seringkali juga disebut dengan firman Allah. Siapa roti hidup? Yesus. Yesus adalah firman Allah. Nah, saudara, kita baca dulu Yohanes 6 ayat 50 sampai 51. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya. Dan saudara, ketika ayat ini diucapkan, ada banyak murid-murid Yesus tidak mengerti bagaimana dia bisa memakan daging Yesus, gitu ya. Karena Yesus betul-betul menggunakan perumpamaan secara real. Jika engkau tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, maka engkau tidak akan sampai kepada Bapa. Nah, ini sulit pada waktu itu dimengerti. Tapi maksudnya Yesus adalah dialah roti hidup, memang benar. Dagingnya itu adalah hidup Tuhan Yesus sendiri. Amin. Daging Tuhan Yesus dan darahnya itu adalah kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Dan itu adalah firman sebagai roti yang hidup. Tetapi kalau saudara dan saya, kalau misalnya tidak ada makanan di rumah, gelisah enggak? Pasti gelisah ya. Oh, yang dipangkan diri nanti ya. Nah, tapi pernahkah kita gelisah? Pernahkah kita resah jika rohani kita tidak diberi makan? Pernah? Nah, saudara, saya katakan sekali lagi, makanan itu penting bagi tubuh, tetapi roti hidup itu juga perlu bagi kehidupan kita. Amin. Nah, pertanyaannya, apakah kita merasa resah jika kita belum memberi makanan kepada rohani kita? Seringkali kita tidak merasa resah. Nah, jadi kita berpikir bahwa kita itu masih sehat, ya. Mungkin kita kelihatannya memang jasmani kita sehat, tetapi sebenarnya rohani kita sedang sakit, saudara. Itu kita tidak memahaminya, ya. Ulangan 8 ayat ketiga. Nah, kita next di situ. Nah, saudara, kita baca 2, 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sekarang kita meloncat ke Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara kerja keras dan sebagainya, dari mana itu timbul? Pemikiran itu dari kesadaran bahwa saya harus bekerja keras supaya keluarga saya kehidupannya sejahtera. Saudara sudah betul, ya kan? Pasti kesejahteraan itu nomor satu paling ada makanan. Bagaimana keluarga sejahtera kalau tidak ada makanan? Ya. Nah, jadi sudah benar saudara bekerja. Itu kedua, Tuhan Yesus ingin menekankan ada yang lebih penting, saudara. Ya, yaitu roti hidup lebih penting dari makanan itu. Nah, sekarang ini saya lihat banyak orang percaya itu gampang menyediakan waktunya ada dan banyak kalau untuk nonton YouTube. Yang kedua, jalan-jalan ke mall, ada waktu ya. Ada waktu, selalu ada waktu ya, nonton YouTube, jalan-jalan ke mall gitu ya, membaca berita dari internet dan lain-lain. Hobi masih ada waktu untuk hobi? Kalau ditanya, wah saya lakukan hobi di rumah ya. Nah, itu saudara tidak salah ya, tetapi yang menjadi salah itu kita tidak punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Amin. Nah, ini yang salah, saudara. Kita harus punya waktu untuk merenungkan, memberikan waktu untuk merenungkan dan membaca firman Allah. Dan kalau kita tidak lakukan,
maka wajarlah kalau orang percaya imannya masih kayak bonsai. Loh, ya. Jadi kita tidak tahu apa-apa. Ketika ada persoalan sedikit, kita merasa bahwa Tuhan Yesus itu telah meninggal bagi kita. Nah, ini roti hidup itu dihubungkan karakter, tapi kalau makanan itu dihubungkan dengan fisik. Nah, orang yang karakternya buruk, artinya itu jiwanya sakit, saudara. Jadi kalau kita punya karakter buruk itu berarti jiwa kita sakit. Itu perlu diobati. Orang yang sakit jiwanya tidak menyadari bahwa perilakunya itu bisa menghancurkan hidupnya sendiri dan orang lain secara permanen. Kita tidak sadar. Kehidupan kita itu tidak mudah kalau jiwa kita sakit. Oleh sebab itu sebelum jiwa saudara sakit, kita mau firman Allah untuk dimakan dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang kita lihat betapa pentingnya roti hidup itu bagi orang percaya. Satu, menuntun kita hidup semakin berkenan kepada Allah. Mungkin saudara berkata, kalau saya hidup berkenan kepada Allah, Allah yang disenangkan. Begitu? Kalau hidup saudara berkenan di dalam Allah, maka tidak ada kejahatan di dalam rumah tangga kita. Amin. Tuh. Sekarang kita melihat di sini betapa pentingnya roti hidup itu buat kita. Banyak yang diremehkan. Banyak rumah tangga tidak berbahagia. Bukan karena mereka tidak punya uang. Tapi hari ini banyak rumah tangga hancur hanya karena jiwanya sedang sakit. Perhatikan jiwa kita, hidup kita, rohani kita. Bukan hanya fisik kita, rohani kita juga memperhatikan supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan. Dan Allah menuntun kita, firman-Nya menuntun kita apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Dan di sini saya tulis, iman yang kuat bukan terlahir dari doa. Ada orang yang mengatakan, Tuhan kalau iman saya lemah, saya akan datang kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, kuatkan iman saya. Saudara, lalu iman itu jadi kuat? Enggak. Iman itu tidak terlahir dari doa, tetapi iman itu terlahir dari firman Allah. Firman Allah itu yang kita dengar, firman Allah itu akhirnya menjadi cara hidup kita. Nah, jadi doa itu adalah akibat dari iman. Bukan iman itu timbul karena doa. Jadi doa itu timbul karena iman yang kuat. Maka iman yang kuat itu akan mengubah doa menjadi penuh kuasa. Nah, untuk menjaga iman kita dan tetap di dalam kebenaran. Artinya kita tidak bisa disesatkan. Saudara, kalau kita sering baca kebenaran firman Allah, kita tahu sehingga kita tidak mudah disesatkan. Karena pada hari ini saya tahu kita itu iman kita seringkali difokuskan kepada mujizat. Kalau ada mujizat berarti kita percaya bahwa itu pasti dari Allah. Tapi saya membaca ayat ini, ternyata juga ada mujizat pada akhir zaman yang akan dikerjakan oleh si jahat. Jadi hati-hati saudara. Jadi kita perlu membaca firman dengan baik supaya iman saudara dan saya tidak disesatkan, agar kita bisa memenangkan peperangan. Saudara, siapa sih yang tidak pernah mengalami masalah? Saudara, itu yang membuat kita berani melewati peperangan karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita memang melewati dengan banyak masalah, apalagi hari-hari ini akan ada banyak masalah dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan itu akan melindungi saudara dan saya. Amin.
sekarang karena berbuat anakmu saudara. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semuanya kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya Tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh katakan, Amin.